kita akan kembali dilanjutkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Guyan. Guyan pada saat ini terlihat marah setelah mendengar Xiaoyan yang meledek aliansi Dosian. Guyan meminta Xiaoyan untuk menarik kembali kata-katanya karena Xiaoyan tidak pantas berkata seperti itu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar menganggap mereka terlalu tinggi. Mereka hanyalah Dosian bintang 4 di hadapan Xiaoyan dan mereka benar-benar merasa tak terkalahkan. Lin Qishan juga sebelumnya bersikap sama di depan Xiaoyan tetapi pada akhirnya Lin Qishan benar-benar tampak seperti orang bodoh di hadapan Xiaoyan. Ataukah mungkin aliansi Dosian ini memang berisi orang bodoh yang tak terhitung jumlahnya? Mendengar hal tersebut wajah Guyan seketika berubah menjadi sangat dingin. Guyan tidak bisa menahan emosinya lagi hingga pada akhirnya sekarang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga segera bersiap dan semua orang segera kembali mengeluarkan teknik formasi mendalam kaca Tianggang. 3 orang anggota tim Fearless dengan kekuatan fisik terkuat di tim pada saat ini segera maju, namun Xiao Zhan pada saat ini benar-benar telah terluka akibat pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Zhan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Pada saat ini Long Yi dan Long Xietian segera bergegas maju untuk berhadapan dengan serangan dari Guyan. Guyan pada saat ini mengeluarkan teknik yang bernama Fajar Kematian. 5 cahaya melesat ke arah kelompok Xiaoyan dan berbenturan langsung dengan Long Yi dan Long Xietian. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan bagaimanapun Long Yi dan Long Xietian benar-benar terlalu lemah. Bahkan dengan peningkatan dari formasi kaca mendalam Tianggang pada saat ini keduanya hanya dapat menahan 1 berkas cahaya dan pada saat ini masih ada 4 berkas cahaya yang tersisa. Sementara itu di belakang mereka pada saat ini langit dipenuhi dengan api, belasan teratai api surgawi segera mengembun di depan Xiaoyan. Xiaoyan lanjut mengulurkan telapak tangannya dan memegang beberapa teratai api surgawi dengan tangan kirinya. Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan tinju nirvana ke arah serangan dari Guyan. Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan harus berjuang keras pada saat ini. Xia Zhenghui juga menggunakan kekuatan jiwa keadaan suci untuk melancarkan serangan, namun tanpa diduga Guyan meminum pil anti roh dan pada saat ini kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui tidak dapat mengganggu Guyan. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar berjuang sendirian dengan mengandalkan tinju nirvana miliknya. Pada akhirnya Xiaoyan meledak dengan tinjunya dan nyala api yang meledak bercampur dengan busur listrik yang keras. Keduanya bertabrakan dengan kekuatan penghancur yang pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Melihat hal ini Guyan pun mendengus dingin dan berkata hanya seorang Dosian bintang 2 saja ingin berhadapan dengannya. Banyak benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua energi yang mengamuk ketika bertabrakan. Akibat dari ledakan energi yang meledak terus-menerus di udara pada saat ini membentuk lingkaran yang dipenuhi dengan energi kekerasan. Di seluruh kota 1000 bintang semua orang memperhatikan pertempuran yang tampaknya tidak memiliki ketegangan ini. Kebanyakan orang tidak mengetahui siapakah Xiaoyan, tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tercengang melihat perlawanan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini kekuatan tinju Xiaoyan benar-benar dengan cepat dilemahkan oleh serangan Fajar Kematian. Kecepatan dari pelemahan ini benar-benar begitu cepat sehingga Xiaoyan harus segera mengayunkan tangan kanannya. Xiaoyan menghancurkan teratai api surgawi di tangannya dan kembali mengeluarkan tinju. Benturan kembali terjadi dengan seluruh kota bintang 1000 yang pada saat ini tampak bergetar hebat. Melihat hal tersebut pada saat ini Guyan pun tersenyum dingin. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini akan menampilkan perlawanan yang begitu sengit. Pada akhirnya badai api pada saat ini segera melonjak dengan Xiaoyan yang masih berada di posisi benturan. Kulit Xiaoyan pada saat ini segera berubah karena Xiaoyan jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan tinjunya dengan cepat melemah dan jika ini terus berlanjut Xiaoyan benar-benar akan tertusuk oleh Fajar Kematian. Xiaoyan pada akhirnya lanjut memerintahkan Yiwa untuk keluar dan sosok gemuk pada saat ini segera mengembun. Yiwa mengeluarkan belasan teratai api yang mengembun dalam sekejap.
Tanpa ragu-ragu Xiao Yan segera mengulurkan kelima jarinya dan memegang semua teratai api di telapak tangannya. Kekuatan guntur dan belasan teratai api pada akhirnya digunakan oleh Xiao Yan. Meskipun kekuatan ini benar-benar sangat kuat, tetapi itu juga akan memiliki persyaratan yang tinggi pada tubuh Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain dan tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya Xiao Yan mengangkat lengannya dan di dalam tinjunya Xiao Yan bisa mendengar ledakan yang terendam. Xiao Yan pada akhirnya kembali melesatkan tinju nirvana ke arah serangan. Dalam sekejap mata pada akhirnya cahaya tinju Xiao Yan menelan fajar kematian milik Guyan. Akhirnya serangan Guyan ini roboh dan sosok Xiao Yan tidak berhenti tetapi bergegas menuju ke arah Guyan. Serangan yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini membuat banyak penonton berteriak kaget dan bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar hanyalah seorang Dou Xian bintang 2. Mereka menyadari bahwa kekuatan penghancur yang kejam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditampilkan oleh seorang Dou Xian bintang 2. Sementara itu mata Guyan pada saat ini berbinar dan dirinya seketika tertawa. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan. Jika itu permasalahannya maka pada saat ini Guyan akan bertarung dengan Xiao Yan secara serius. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera kembali mengangkat tangannya. Belasan cahaya kematian pada saat ini tiba-tiba mengembun. Wajah Guyan menunjukkan cibiran kepada Xiao Yan dan berkata apakah Xiao Yan mengira serangan Guyan hanya sebatas itu? Xiao Yan baru saja bisa menerima 5 cahaya dan bagaimana jika dengan 20 cahaya ini? Pada akhirnya 20 lesatan cahaya fajar kematian kembali dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan yang menyerang. Tinju Xiao Yan tiba-tiba mendarat di 20 fajar kematian di hadapan Guyan. Energi besar langsung menelan sosok yang sepenuhnya dan dengan suara ledakan sosok Xiao Yan runtuh seperti layang-layang. Xiao Yan pada saat ini terlempar mundur dan Xiao Yan merasakan sesak di dadanya dan seteguk darah segera keluar. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa kekuatan Guyan memang jauh lebih kuat daripada Lin Qishan. Selain itu metodenya terlihat sederhana tetapi mengandung kekuatan yang dahsyat. Sementara itu fajar kematian Guyan ini tidak berhenti dan terus-menerus meraung ke arah kelompok Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang terluka semua orang juga bergegas maju dengan putus asa. Mereka membentuk tembok manusia di hadapan Xiao Yan setelah menstabilkan sosok Xiao Yan. Pada akhirnya pada saat ini fajar kematian benar-benar menimpa semua orang di tim Fearless. Mata Xiao Yan pun memerah dan Xiao Yan dengan paksa menekan rasa sakit di dalam hatinya. Xiao Yan kembali bergegas ke depan semua orang dan bersiap untuk melakukan serangan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini seekor rubah kecil segera muncul di pundak Xiao Yan dan tidak diketahui kapan kemunculannya. Dengan satu langkah seekor rubah kecil ini pada saat ini segera berubah menjadi rubah yang sangat besar. Thunder Fox segera melesatkan ekornya dan ratusan petir seketika meraung. Petir-petir ini segera mengalahkan 20 fajar kematian dari Guyan. Setelah itu petir tidak berhenti dan terus mengejar Guyan hingga akhirnya Guyan benar-benar diperangkap. Guyan pun merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat darinya dan benar-benar terkejut. Guyan bertanya apakah ini dan bersamaan dengan hal tersebut sosok Guyan pada saat ini benar-benar telah dibungkus oleh petir lapis demi lapis. Sementara itu semua orang pada saat ini segera melihat kemunculan dari rubah dewa petir. Seluruh kota 1000 bintang terdiam sesaat sebelum akhirnya terdengar seruan yang mengerikan. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah ini adalah rumah dari dewa guntur petir. Jika rumah tersebut ada di sini mungkinkah Dewa Petir juga pada saat ini datang? Di sisi lain melihat kemunculan dari Thunder Fox pupil mata dari Guyan benar-benar menyusut tajam. Ekspresi dari Huang Ho dan Si Yu di belakang juga tiba-tiba seketika berubah. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini kembali melangkah maju dan membuka mulutnya yang berdarah ke arah Guyan yang terperangkap. Guyan pun meminta Huang He dan Si Yu untuk menyelamatkannya. Tetapi sebelum keduanya membuka mulut mereka pada saat ini Thunder Fox benar-benar telah menelan Guyan. Raungan menyedihkan Guyan juga berhenti tiba-tiba bersamaan dengan tubuhnya yang ditelan. Melihat hal tersebut tiba-tiba dahi Hung He dan Si Yu dipenuhi dengan keringat dingin dan kulit mereka menjadi sangat jelek.
Siyu pun buru-buru mengepalkan tinjunya dan membuka mulutnya. Siyu berkata kepada Thunder Fox bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox hanya menatap dingin ke arah Siyu. Setelah itu dirinya kembali berbalik dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan dan berubah menjadi rubah yang kecil. Melihat rubah yang gelendotan di pundak Xiao Yan, ekspresi Huang He dan Siyu pada saat ini menjadi semakin jelek. Mereka berpikir tampaknya Thunder Fox pada saat ini benar-benar mengikuti Xiao Yan. Sementara itu wajah Xiao Yan pucat karena pertarungan dengan Guyan ini masih benar-benar menakutkan. Terlebih lagi Xiao Yan telah melewati 2 pertempuran melawan seorang Dosian bintang 4. Xiao Yan benar-benar bertarung melintasi 2 level pada waktu 2 kali. Xiao Yan pada akhirnya mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mereka yang menghalangi fajar kematian Xiao Yan terutama Long Yi dan Long Xietian juga pada saat ini terluka parah. Sebagian besar punggung mereka terbakar, tetapi meskipun begitu keduanya memiliki fisik yang kuat dan tidak ada luka dalam yang terlalu serius. Pada akhirnya setelah aura Xiao Yan menjadi tenang pada saat ini segera mengalihkan pandangannya ke arah Huang He dan Siyu. Xiao Yan hanya menatap mereka dengan dingin dan menstabilkan sosoknya. Setelah itu Xiao Yan berbalik dan menatap ke arah loteng tempat Lang Tian berada. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Sebuah senjata dingin ditembakkan dari atap aliansi Dosian. Xiao Yan terkejut karena kecepatan tembakan ini benar-benar sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat reaksi Xiao Yan, hal itu masih membuat goresan di wajah Xiao Yan. Thunder Fox yang sedang berbaring telentang juga pada akhirnya meraung ke arah atap. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan melihat sosok tubuh perlahan berjalan keluar. Sosoknya memiliki rambut panjang dengan wajah seperti pemuda tampan. Sosok itu pada akhirnya berkata dengan suara yang dalam bahwa itu hanyalah rubah Dewa Guntur. Bagaimana mungkin dirinya pada saat ini bisa menginjak-injak aliansi Dosian sesuka hati. Bersamaan dengan kemunculan dari pria tersebut pada saat ini suasana menjadi sedikit hening. Setelah beberapa saat pada akhirnya kerumunan segera bergumam bahwa itu adalah Jiang Ya. Itu adalah kepala aliansi Dosian cabang kota 1000 bintang. Tentu saja pada saat ini banyak orang di kota 1000 bintang yang telah melihat keberadaan dari Jiang Ya. Sementara itu pada saat ini mata Jiang Ya menatap dengan dingin ke arah Xiao Yan. Sepertinya Jiang Ya benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Thunder Fox. Xiao Yan juga terlihat acuh tak acuh dan menatap ke arah Jiang Ya. Xiao Yan tahu bahwa kekuatan lawan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir bahwa tidak akan ada kemungkinan untuk bisa mengalahkannya sama sekali. Namun Xiao Yan menyadari bahwa alasan pertama dari Jiang Ya belum bergerak adalah bukan karena Thunder Fox. Jiang Ya sepertinya pada saat ini masih takut dengan pemilik dari Thunder Fox yakni Dewa Guntur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang Ya pada akhirnya kembali membuka mulutnya. Dirinya bertanya dari manakah anjing-anjing ini berasal. Sebaiknya mereka kembali dan jika tidak makan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun memuntahkan seteguk darah sebelum akhirnya segera kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa aliansi Dosian benar-benar bajingan. Mengapa mereka menyakiti saudara Xiao Yan? Mendengar hal tersebut Jiang Ya pada saat ini segera meledek sambil memandang ke arah Xiao Yan. Dirinya lanjut berkata alasan mereka melakukan hal tersebut bukanlah hak Xiao Yan untuk bertanya kepada aliansi Dosian. Selain itu jangan berpikir bahwa pada saat ini dirinya takut dengan Dewa Guntur. Meskipun Dewa Guntur datang hari ini apakah dirinya akan bisa berhadapan dengan aliansi Dosian? Terlebih lagi dirinya pada saat ini khawatir Dewa Petir telah mati. Hal itu dikarenakan pada saat ini Thunder Fox tampaknya telah mengubah tuannya. Sebaiknya pada saat ini mereka pergi sekarang dan mungkin dengan begitu dirinya akan bisa mengampuni mereka. Jika tidak maka akhir dari mereka hanya akan lebih buruk daripada kematian. Pada akhirnya dengan mata muram dan tangan terkepal Xiao Yan perlahan berjalan mendekati Lang Tian. Xiao Yan hendak menurunkan Lang Tian dan membawanya pergi.
Melihat gerakan Xiao Yan ini, Jiang Ye pun berteriak dengan marah bahwa dirinya sudah mengatakan mereka bisa pergi, tetapi dirinya tidak berkata bahwa dirinya akan membiarkan orang tersebut pergi. Mendengar raungan marah dari Jiang Ye ini, Xiao Yan benar-benar tidak peduli dan bergegas lanjut menyelamatkan Lang Tian. Lang Tian pada saat ini berlumuran darah dan Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan gerakan yang sangat lembut. Xiao Yan takut kekuatan apapun akan memperburuk luka-luka dari saudaranya. Sementara itu di sisi lain, melihat Xiao Yan yang mengabaikannya secara langsung, aura dari Jiang Ye tiba-tiba meletus dan kekuatan Dosian bintang 5 bergerak menuju ke arah Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan Thunder Fox melompat keluar berubah menjadi tubuh setinggi ratusan meter. Dengan busur listrik di tubuhnya, pada saat ini dirinya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Pada akhirnya aura dari Jiang Ye pada saat ini benar-benar ditekan balik. Jiang Ye juga tidak berani berbicara untuk sementara waktu, bahkan meskipun Dewa Petir tidak ada, kekuatan Thunder Fox ini bukanlah sesuatu yang bisa dirinya tangani. Pembuluh darah di dahi Jiang Ye pada akhirnya meledak karena amarah. Dirinya segera berkata agar Thunder Fox menunggu sampai dirinya melaporkan permasalahan ini ke markas dan membunuh bajingan tersebut. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini segera mengeluarkan raungan keras. Busur listrik pada saat ini bergegas menuju ke arah Jiang Ye dengan kekuatan penghancuran yang sangat kuat. Kulit kepala dari Jiang Ye juga menjadi mati rasa dan sosoknya pada akhirnya mundur dengan cepat. Namun pada saat ini area sekelilingnya benar-benar dipenuhi dengan energi guntur yang membuat sosok Jiang Ye sedikit stagnan. Pada akhirnya cahaya guntur ini pun menggores separuh lengan Jiang Ye dan semua lengan bajunya segera terlepas. Lengan Jiang Ye terlihat memar setelah menerima serangan dari Thunder Fox. Jiang Ye pada akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi sedikit memalukan. Dirinya menatap tajam ke arah Thunder Fox, tapi pada saat ini dirinya masih belum berani untuk bergerak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berbisik kepada Thunder Fox. Xiao Yan memerintahkan mereka untuk segera pergi dan Xiao Yan segera mengajak Lang Tian yang tidak sadarkan diri. Sementara itu Thunder Fox pada akhirnya kembali berbalik sebelum akhirnya memuntahkan sesuatu. Pada saat ini sosok tubuh berdarah keluar dan sosok itu adalah Guyan. Wajahnya penuh dengan darah dan hidup serta matinya pada saat ini masih belum bisa diketahui. Pada akhirnya Thunder Fox segera mengikuti pergerakan Xiao Yan untuk segera bergegas pergi. Melihat sosok Xiao Yan yang pergi pada saat ini, Jiang Ye hanya bisa menggertakkan giginya. Setelah sosok Xiao Yan benar-benar menghilang, dirinya pun segera mengeluarkan instruksi dengan marah. Dirinya memerintahkan seseorang untuk menyelidiki asal-usul dari kelompok orang-orang ini. Mereka benar-benar berani memprovokasi aliansi Dosian dan mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini tidak kembali ke grup tentara bayaran Chang Yue. Xiao Yan menyadari bahwa aliansi Dosian tidak akan mungkin membiarkan mereka pergi begitu saja. Oleh karena itu Xiao Yan tidak ingin melibatkan grup tentara bayaran Chang Yue dan Xiao Yan langsung pergi ke Fearless Art. Setelah sampai pada saat ini Xiao Yan menemukan bahwa Ding Yue telah menunggu di samping Fearless Art. Fearless Art milik Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlihat baru dan meskipun bagian utamanya tidak berubah, namun bahtera ini telah banyak ditingkatkan dari aslinya dan benar-benar terlihat keren. Melihat kelompok Xiao Yan bergegas, Ding Yue juga pada akhirnya segera bergegas maju dan membantu semua orang. Ding Yue pada akhirnya segera berkata kepada mereka pada saat ini harus segera pergi. Jika aliansi Dosian mengejar mereka maka Ding Yue khawatir mereka tidak akan bisa pergi. Ding Yue pada saat ini merasa sangat cemas karena Ding Yue telah mengetahui tentang situasi pertempuran Xiao Yan aliansi Dosian. Dengan kabar yang diberikan oleh para penjaga pada akhirnya Ding Yue bergegas ke bahtera untuk menunggu semua orang. Ding Yue pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya telah menyelesaikan transformasi bahtera milik Xiao Yan. Sekarang semua kecepatan bahtera telah ditingkatkan menjadi sekitar 20%. Bahtera telah diperkuat secara mendalam dan seharusnya tidak ada masalah dalam melewati lubang cacing raksasa.
Setelah selesai berbicara, Ding Yue pun melompat ke bahtera dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus pergi dari sini terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut, tetapi Xiao Yan segera mengikuti langkah Ding Yue. Xiao Yan harus menyelamatkan Lang Tian terlebih dahulu dan memeriksa luka-lukanya. Pada akhirnya setelah di atas bahtera, Xiao Yan memeluk Lang Tian dan memeriksa luka di tubuhnya. Xiao Yan menemukan bahwa luka luar dan luka dalamnya sangat serius. Xiao Yan segera menggertakkan giginya karena marah dan bergumam bahwa aliansi Dou Xian benar-benar tidak manusiawi. Dirinya yang bernama Xiao Yan cepat atau lambat akan kembali untuk memperhitungkan hal ini. Xiao Yan pada akhirnya menenangkan emosinya dan duduk bersilat di hadapan Lang Tian dan beberapa saat menggunakan banyak ramuan obat untuk menyembuhkan luka Lang Tian. Semua orang yang terluka juga pada saat ini memulihkan diri. Setelah perlahan-lahan stabil, semua orang menunggu Xiao Yan untuk memberitahu kondisi dari Lang Tian. Pada akhirnya setelah selesai, Xiao Yan pun segera memberikan informasi mengenai keadaan Lang Tian. Xiao Yan berkata bahwa itu tidak akan melukai hidup dari Lang Tian, tetapi lukanya masih sangat serius dan dirinya perlu beristirahat untuk segera pulih. Mendengar hal tersebut, pada saat ini semua orang benar-benar menggertakkan gigi mereka. Pada saat ini dendam di hati mereka terhadap aliansi Dou Xian benar-benar bangkit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merenung dan tidak tahu mengapa Lang Tian terluka begitu parah. Bagaimana mungkin Lang Tian bisa memprovokasi makhluk seperti aliansi Dou Xian, terlebih lagi jika dirinya memurnikan obat dengan benar di paviliun bahan obat. Mengapa dirinya ditangkap oleh aliansi Dou Xian? Tampaknya alasan spesifik dari hal ini hanya bisa diketahui ketika Lang Tian bangun. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya memikirkan hal tersebut. Semua orang pada saat ini benar-benar tampak marah dengan apa yang baru saja mereka alami. Melihat hal tersebut, Ding Yue pun berkata dengan sedikit cemberut. Ding Yue menjelaskan bahwa aliansi Dou Xian di kota Bintang Seribu hanyalah sebagian kecil dari aliansi Dou Xian. Aliansi Dou Xian tersebar di seluruh lautan ketiadaan dan memiliki sisi cabang di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tidak terbayangkan dan jika Xiao Yan melawan raksasa seperti itu, cepat atau lambat sesuatu benar-benar akan segera terjadi. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah memprovokasi sosok Jiang Ya. Ding Yue khawatir Jiang Ya telah mengirim seseorang untuk mengawasi tindakan setiap saat. Sejauh yang dirinya tahu, Jiang Ya juga akan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam kali ini. Dengan begitu, bukankah hal tersebut tidak baik bagi Xiao Yan? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan bergumam sepertinya dirinya memang benar-benar musuh yang sulit untuk dihadapi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Yue segera berkata bagaimanapun permasalahan yang Xiao Yan temui kali ini adalah permasalahan besar. Tapi jika dipikir-pikir, aliansi Dou Xian sepertinya tidak akan berperang untuk Xiao Yan hanya seorang Dou Xian bintang 2. Namun jika Xiao Yan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam, Jiang Ya pasti tidak akan pernah melepaskan Xiao Yan dengan mudah. Lalu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata sepertinya Xiao Yan harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jiang Ya telah menyakiti saudaranya dan Xiao Yan berharap bisa bertemu dengannya di turnamen 10.000 alam. Saat hal tersebut terjadi masih belum bisa dipastikan siapakah yang akan menang dan yang akan kalah. Mata Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan tinju Xiao Yan sedikit terkepal. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melawan Jiang Ya secara langsung kali ini, akan tetapi di pagoda Xiao Yan akan bisa memindainya dan di gerbang pertempuran sebenarnya Xiao Yan bisa menantang Jiang Ya yang dibuat oleh pagoda pemurnian. Dengan begitu maka Xiao Yan bisa memahami gerakan dan kekuatan yang dimiliki oleh Jiang Ya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berpikir, Ding Yue segera berkata bahwa lubang cacing raksasa akan segera dibuka. Lubang cacing ini dibuka untuk 3 hari sekaligus dan mereka harus masuk secara bergantian. Karena mereka berada di urutan ke-50 maka mereka pada saat ini harus cepat bergegas. Xiao Yan pun melihat kartu giok di tangan Ding Yue sebelum akhirnya mengangguk sambil tersenyum. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada Ding Yue.
Xiao Yan akan mengingat semua kebaikan ini dan Xiao Yan pasti akan membalasnya di masa depan. Mendengar hal tersebut, Ding Yue mengangkat tangannya dengan senyuman yang membuat semua orang berdebar. Ding Yue berkata Xiao Yan tidak perlu terlalu sopan dan Xiao Yan bisa membalasnya sekarang. Xiao Yan pun sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah Ding Yue ingin ikut bersama dengan mereka. Jalan yang akan mereka hadapi benar-benar sangat berbahaya. Nona Ding Yue tentu saja akan tetap aman dengan berada di kota 1000 bintang. Menanggapi hal tersebut, Ding Yue pun pada saat ini sedikit cemberut. Dirinya lanjut berkata justru dirinya akan mati jika dirinya tinggal di tempat jelek ini. Oleh karena itu dirinya meminta tolong kepada Xiao Yan untuk membiarkannya ikut bersama dengan mereka. Dirinya mengetahui teknologi stick dan dirinya bisa membantu mereka memodifikasi baju besi dan senjata. Ding Yue berjanji untuk membiarkan kekuatan tempur mereka meningkat secara bertahap. Selain itu semua harta juga pada saat ini telah dipindahkan ke Bahtera Fearless. Setelah selesai berbicara, Ding Yue pun mendorong pintu pavilion Fearless Art. Semua orang tercengang ketika mereka melihat struktur asli pavilion dari Fearless Art. Semua orang pada saat ini terkejut melihat teknologi yang berada di dalam kapal. Sementara itu Ding Yue pada saat ini masih terus membujuk Xiao Yan, tetapi Xiao Yan masih belum menunjukkan tanda-tanda melunakkan hatinya. Pada akhirnya Jing Wuchen tiba-tiba berbicara dan mata semua orang segera beralih ke arah Jing Wuchen. Jing Wuchen berkata sebenarnya menurut Jing Wuchen Nona Ding Yue juga memiliki bakat yang langka. Setelah berbicara di titik ini Jing Wuchen benar-benar langsung tersipu dengan wajah yang memerah. Jing Wuchen segera lanjut berkata bahwa dirinya hanya mencari kebenaran dari fakta dan tentu saja apapun yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiao Yan adalah keputusannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jing Wuchen ini, Ding Yue pada saat ini benar-benar tersipu malu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Ding Yue untuk waktu yang lama. Xiao Yan pada akhirnya menyadari apa yang dikatakan oleh Ding Yue dan Jing Wuchen memang benar. Pada akhirnya Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan setuju dengan Ding Yue untuk bergabung. Ding Yue pada akhirnya benar-benar sangat gembira dan semua orang pada saat ini juga menyambut Ding Yue ke tim Fearless. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas lega karena Ding Yue adalah orang yang sangat mengenali mengenai ketiadaan. Oleh karena itu dengan keberadaan Ding Yue ketika kelompok Xiao Yan berpergian di lautan ketiadaan pada saat ini mereka tidak lagi seperti lalat tanpa kepala. Ding Yue pada saat ini benar-benar mengendalikan Bahtera dan Xiao Yan benar-benar merasa sangat lega. Ding Yue akrab dengan Bahtera dan hal yang begitu rumit di dalam Bahtera, sehingga hanya mereka yang paham teknologi listrik yang bisa melakukannya dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar senang. Pada akhirnya dengan kendali dari ini Fearless Art dengan cepat segera meninggalkan kota 1000 bintang untuk pergi ke asrama para Tobrut tinggal.